1552. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, mengakhiri pesiarahan tahun liturgi. Karena minggu depan kita masuk dalam tahun baru liturgi, hari Minggu Advent. Hari ini sebagai kulminasi atau puncak rangkuman, apa boleh disebut juga, closing statement, apa saja, penutup, refleksi akhir, kita diajak merayakan, mensyukuri Kristus Raja semesta alam. Ada banyak bentuk perayaan, ada banyak bentuk rasa syukur. Apa yang esensial bacaan hari ini, atau melalui bacaan hari ini saya mengajak kita bermenung 1-2 hal yang kiranya yang menjadi cara terbaik untuk merayakan, menyatakan, mengakui Kristus Raja semesta alam. Sebelum kita bersyukur bersama sekaligus merayakan peristiwa suci ini, kita siapkan hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dikuduskanlah kiranya namamu, sebab Engkaulah yang mengembuskan nafas kehidupan kepada siapa saja yang hidup. Kami mohon bersabdalah, ciptakanlah kami kembali menjadi manusia yang berkenan di hatimu, dan yang menghuni dunia ini dengan cinta kasih serta perhatian terhadap sesama. Seturut citra Yesus, Adam baru, Gembala dan Raja kami, Putramu dan Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kekuasaannya kekal adanya. Bacaan dari nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Ia yang berkuasa atas raja-raja di bumi telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Bacaan dari kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang menyatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada aku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya katakan dalam pendahuluan, sebenarnya kalau Hari Raya Kristus Raja itu pernyataan-pernyataan pendek saja, khotbah tidak usah dalam artian panjang-panjang, cukup refleksi. Karena semua tutup tahun, melihat masa lalu susah, sudah bisa kembali demi untuk masa depan. Maka dalam konteks itu satu dua tiga hal yang terbanyak, karena mesti latihan. Pastor Yan Kora bilang karena mesti latihan misa pendek, karena kasus 3 misa bisa so datang untuk orang karena belum misa bakal keluar. Betul juga dari argumen. Berarti bilang pada dia karena lain misa dia bikin baik-baik, karena terlalu pendek lain kali kurang asal-asal so habis. Ada orang bertanya, siapa orang tidak perarakan? Biasa ada perarakan. Tapi jawaban 2. Pertama, kita baca tidak ada liturgi perarakan. Nah, kedua, kalau mau suka perarakan, perang bikin perarakan bikin betul. Oh iya, tahun datang, asal semua hadir. Orang berjalan dari Kima, berjalan pelan-pelan, tengah hari tua, baru ras. Sapat anfal di jalan untuk minyak suci, selamat tinggal, sampai jumpa di mana saja. Benar, ada tradisi untuk mengatakan, tapi bacaan hari ini bagus. Perayaan tentang pengakuan ini, hari ini bukan soal mau menunjukkan kepada orang lain dalam bentuk bahwa kita mengakui Kristus Raja. Karena Kristus bilang dia menjadi Raja bukan supaya diakui oleh semua orang. Nah, dia tidak bilang. Yang dia bilang sederhana dalam kalimat terakhir. Yang dia cuma berharap atau yang dia yakin orang yang belajar menerima kebenaran, dia akan mengakui Yesus itu benar. Jadi dia tidak bilang bahwa semua harus mengakui. Tidak. Dalam konteks kebenaran itu ya bagus. Maka kita membuat perayaan seperti ini. Supaya ada orang tanya, kapan ada perarakan? Yang mau tahun datang, nah DP syarat mulai dari Kima untuk berjalan. Kalau kurang berjalan dari bandara untuk berjalan, memang jalan kaki. Kalau boleh dari pagi, tong finish sini malam. Kong pikul tuh Yesus, sobat. Ada yang sesiap yang perarakan tuh Yesus, dong sesiap tuh patong Yesus dalam sesiap mandi. Terasa bagus juga, karena 1 tahun tuh Yesus mandi. Sobakimu kan patong di atas itu. Apalagi Maria. Saya yakin sobakimu, laba-laba sobagi di belakang. Pastor Alok pada bilang begitu. Kita bilang nanti berikut kalau mau pikul, orang jangan pikul patung. Kok ngana tong pikul, pakai baju gagak. Dia bilang, Mar ngana di muka. Oh gila tahu, pembantu di muka, bos di belakang. Jadi umat yang terkasih tidak ada liturgi. Kita, karena ini lebih refleksi. Maka apa yang menjadi poin refleksi hari ini? Saya suka yang diangkat ini. Pertama, pertanyaan Pilatus kepada Yesus. Ini kan bacaan yang dalam Jumat, biasa kisah sengsara. Pilatus bertanya, apakah engkau raja? Yesus kalimat itu bagus. Apakah nganape pertanyaan ini dari nganape hati, atau ngana cuma kopi mengulang yang orang bilang? Itu bagus. Karena kalau kita cuma mengulang orang yang bilang, kok kita tidak percaya, untuk Yesus, for apa mau jawab iyo atau enggak? Nggak percaya.
menjelaskan sesuatu kepada orang yang kita tahu dia tidak percaya, buang waktu. Tidak usah. Kalau ngana sok percaya, baru kita mulai jelaskan. Maka kalau belum, tidak usah. Orang yakin A, orang yakin B. Tuh dia so yakin tuh A tuh betul. Orang mau mati-matian B, wah dia parsetan dengan A, titik. Itu kan tuh mau pilkada. Jadi udah, kalau tidak terserah. Nah itulah pertanyaan yang bagus. Maka esensialnya ngana betul percaya atau ngana cuma iko rame. Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu kita ada kegiatan rapat di Pemohon. Jumat kita turun siang, macet 01 sementara. Bukan dia, bukan dia tuh orang pendukung dari segala macam ujung bumi datang. Musim mantap. Banyak orang tak kumpul di satu tempat. Baik. Mau menunjukkan apa? Saya mendukung A. Hari Jumat nomor 2 datang. Hari Sabtu nomor 3 datang. Ada yang kita lihat, ada terus dia. DP kalimat dapat kous. Jadi turun, tidak ada kerja, peki rame. Bagus. Karena dia bilang ini kan pesta. Pesta kan meramaikan. Ngana mau pilih apa? Rahasia, kenapa ngana mau tanya? Kalau itu umat dia bertanya, pastor mau pilih siapa? Kenapa ngana mau pilih? 1, 2 atau 3? Kita pilih 5, Pancasila. Ngana ada di situ, terserah. Kita baking, punya kita mau baking 5 lubang. Sila 1, 2, 3, 4, 5. Kurang mau lihat sampai pemuka dan kita lihat waktu itu. Daripada ada tuh omak di kampung. So kasih yang parah dia kemudian anak sebelah. Mama pilih ini. Iya. Karena so dapat bantuan orang. Omak dia masuk. Begitu dia lihat tuh gambar, ada tuh orang situ yang dia marah sekali. Memang dia pilih bangsat dengan. Memang 3 lubang keluar dia senyum-senyum. Kok udah pilih siapa? Jelas. Mari kita sudah tak pikir karena ada pemuka yang kita benci. Kok tak cucu itu memang hampir bocor di pemuka. Mau omak biong. Mari bukan itu. Itu memilih kebencian. Jadi kita boleh pertanyaannya, apakah kalau kita buat perarakan, kita buat penampilan, segala macam bentuk kolosal, saya memang yakin atau saya ikut ramai? Apakah saya masuk di gereja, datang misa, datang merayakan sakramen-sakramen, memang saya yakin atau ikut ramai? Itu cuma boleh dijawab oleh masing-masing. Karena saya yakin atau karena orang bilang. Apakah saya datang komuni tubuh Kristus, saya yakin itu sakramen ataukah ikut? Nggak rasa apa-apa. Yang dapat jawab hanya diri sendiri. Maka pertanyaan Yesus itu bagus. Selama ini 1 tahun dari tahun lalu, selama 1 tahun kita banyak menyatakan, melaksanakan, membuat sesuatu. Pertanyaan paling kecil, apakah yang saya buat itu karena saya percaya? Atau menambah kepercayaan saya, menambah keyakinan saya? Ataukah apa yang saya buat sekedar ikut ramai, sekedar ikut arus, sekedar melaksanakan salah-salah, memang sebegitu. Iman Kristiani itu iman kualitas, maka bukan soal ikorami. Alat ukurnya banyak. Panas tuh di gereja, panas. Sudah kita di sini panas. So pasar. Tadi jangan pasar, kita mau rasakan bagaimana tuh rasanya panas.
Kalau basuar berarti masih hidup, kan anak mati, so ndak mau basuar. Bagus juga. Kemarin orang di Rock, bukan di Rock, rasakan DP dingin, menderita semua sebagai bapak tua menderita. Rasa masih lebih baik panas. Kalau mendingin terang itu apa sembunyi di mana? Kalau panas gampang. DP ujung tuh buka semua kok. Aman, malah semua enggak apa-apa. Tutup mata aja supaya enggak lihat bahwa orang enggak tahu. Dan kali orang lihat keadaan. Kalau lihat keadaan berarti tidak banyak pertimbangan. Kalau ada banyak pertimbangan berarti itu bukan keyakinan. Itu berarti nanti lihat mana tuh menyenangkan saya. Seringkali alat ukur saya dalam banyak hal sejauh mana itu menyenangkan saya. Dan tuh menyenangkan saya itu saya sebut baik. Bagus bacaan Injil terakhir. Apakah engkau raja? Ya, saya raja. Sama dengan Nabila. Mari kita punya kerajaan itu beda. Kita itu punya kerajaan yakni kerajaan kebenaran. Barang siapa yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan saya. Ada beda antara kebenaran menilai orang benar dan menilai orang baik. Sebenarnya baik itu luas, tapi kalau tanya pada saya apa yang saya sebut baik, seringkali alat ukur saya ini orang itu baik kalau dia menguntungkan saya. Dan itu yang nomor satu. Jadi kita melihat mana itu baik, bukan yang benar. Jadi belum tentu orang baik itu benar untuk kita. Orang benar itu belum tentu untuk kita baik. Dan sini kata yang bagus, kebenaran, kebaikan. Kalau orang mau pilkada, pertanyaan bagus. Orang mau pilih yang mana? Orang yang baik atau orang yang benar? Pastor mau pilih mana? Kita pernah tanya-tanya. Tapi jawaban kedua begini, kita mudah-mudahan tidak bertentangan dengan sosialisasi. Orang mesti pilih. Tapi jawaban kurang ada. Lupa 5 kali atau 6 kali kita pilih. Marah. Ganti-ganti berapa kali? Lupa kita tidak ada perubahan apapun. Oh ya, iya. Tapi harapan belum pernah terkabul. Apa itu? Kawin. Gila pastor, masa ada harapan begitu? Ada tuh petani dia bilang, orang 5 kali. Begitu, nah. Lupa kita tidak pernah naik tapi pendapatan begitu-begitu. Tuh. Maka alat ukur sekarang berapa tuh kita dapat? Itulah kebaikan. Dan kita mengukur bahwa yang baik itu berapa saya dapat. Bukan benar, padahal seringkali orang benar itu dia tidak baik pada saya, tapi dia benar. Saya susah, dia tidak bantu, tapi dia masih bantu orang lain yang lebih susah dari saya. Menurut saya dia tidak baik, tapi sebenarnya dia benar, karena masih ada orang yang lebih daripada itu. Karena kebaikan seringkali mengukur sejauh mana orang memberikan pada saya. Kebaikan seringkali mengukur sejauh mana saya mendapat sesuatu. Jadi kalau kita dapat serangan fajar, ada kan apa sudah serangan fajar atau di sini? Kalau kita kok biasa tidak dapat serangan fajar. Pagi, siang, sore, malam serangan terus. Maksudnya jantung. Tapi yang tinggal di lantai 2 bilang anak itu serangan tidak perlu fajar, entah ke siang lain kali malam serangan. Oh ya iyo ini kan makan jangan sakit yang bilang orang dah beking padahal kurang makan. Kita sering kali mengukur itu baik, tapi ajaran ini menginginkan sesuatu kebaikan orang yang baik
atau orang yang benar bukan cuma diukur dari seberapa besar dia berikan pada saya. Tapi seringkali alat ukur kita itu bacaan Injil hari ini, Kristus Raja mengingatkan satu hal. Orang yang mencintai kebenaran, dia akan mendengarkan saya. Sekaligus menjadi refleksi terakhir untuk saya. Mudah-mudahan kita orang Katolik, kalau kita menolak semua baca sabda Kristus, apa yang dia bilang kita tidak terima, menurut dia sederhana, kita bukan orang benar. Dan kebenaran Kristiani berlaku Ada kan pengakuan gereja yang satu, kudus, Katolik, Apostolik. Hakikat Kristianitas yang untuk saudara-saudara kita yang Kristen lain menyebut satu, kudus, apostolik. Itu sama dengan Katolik. Katolik itu bukan gereja Katolik, bukan. Itu berlaku umum. Ajaran Kristiani, seluruh baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Biar dia tidak orang Kristiani, kalau dia baca dia akan bilang ajaran itu benar. Mengapa? Karena dia berlaku universal. Dan kalau diukur yang paling benar, yang sulit dibuat oleh orang lain, yakni orang yang paling benar, yakni orang yang rela mengorbankan banyak hal, bahkan nyawanya sendiri untuk orang lain. Itulah kebenaran. Tapi kalau kita memberi sesuatu supaya dapat sesuatu, belum tentu saya ini benar. Dapat lihat kita baik, saja kasih sumbangan pangoni. Mar kita harapan supaya ngoni tetap jangan marah, jangan mengkritik kita pastor paroki. Pastor boleh misa, boleh apa? Enggak apa-apa. Mar mengajar kritik. Kita dapat lihat baik, mar kita tidak benar. Karena apa yang saya berikan itu demi untuk kepentingan kita. Itu belum benar. Yang benar apa yang saya berikan demi untuk yang lain. Saudara terkasih, mengakui Kristus Raja semesta alam bukan pertama-tama menunjukkan kepada orang lain bahwa saya pengikut Kristus melalui pawai kolosal. Yang benar menunjukkan kepada orang lain melalui tindakan bahwa saya benar, yakni sungguh saya ada untuk yang lain. Itulah merayakan Kristus Raja semesta alam. Kita teguhkan iman kita dengan mendaraskan syahadat para rasul. Syahadat Nicea Konstantinopel. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Serietere, Visibilium Omnium, et Inquisitium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deum, et Deum vitae, Deum verum, Deum verum, Deum non factum, non substantiae et verum mea factasum, Pater nostrum Fides, et Pater nostram salutem, et Spiritus Sancti, et
secundum scriptura et ascendit in caelum sede dexteram Patri et interrumpetur et gloria iudicare Huius renditore et Spiritus Sanctum Dominum et vivificare qui ex nihil filio procedit Spiritum Patri et Filio Simulatum et glorificatum Dilacutum semper profetas et una sancta Catholica et apostolica ecclesia conviteam baptisma in remissione peccatorum et expector resurrectione mortuorum et vitam perpetuum seculi. Saudara-saudara terkasih, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan, Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, semoga Raja semesta alam membimbing para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita bagi para pemimpin politik dewasa ini, semoga Raja semesta alam mendorong para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita bagi para warga gereja yang sakit dan difabel, semoga Raja semesta alam menyadarkan saudara-saudari kita yang sakit dan difabel bahwa mereka pun warga gereja penuh yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan sesama. Marilah kita bagi kita semua, semoga Raja semesta alam memberkati kita dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kita selalu ingat akan hukum cinta kasih-Nya. Marilah kita Kita bersyukur bersama dengan mereka juga yang mau memanjatkan syukur doa pada perayaan Ekaristi ini. Bersama dengan Biara Santa Maria Ratu Pencipta Damai, kita mau berdoa dan bersyukur semoga persiaran yang selama ini dibangun oleh persekutuan umat ini menjadi tanda kepercayaan mereka bahwa apa yang mereka wujudkan menjadi kesaksian tentang mengakui Kristus sebagai Raja. Semoga harapan baik mereka, keluarga, para pengurus, anggota hari-hari akan datang senantiasa dirahmati. marilah kita
Kita juga mau berdoa bersama mereka yang mau bersyukur untuk rahmat hari ulang tahun bersama dengan keluarga Mamahit. Kali ini kita mau bersyukur untuk rahmat hari ulang tahun anak Rexinio Filemon Mamahit yang mereka ulang tahun yang keempat pada tanggal 22 November. Juga kita mau bersyukur bersama keluarga Buntoro Musung untuk hari ulang tahun anak Dionysius Erlangga Pratama yang ke-9. Semoga syukur yang dipanjatkan ini berkenan kepada Allah. Tanda iman keluarga bahwa apa yang dialami sungguh karena penyertaan Allah. Semoga dengan ini yang mereka yang berhari ulang tahun Rexinio Filemon Mamahit dan Dionysius Erlangga Pratama semakin didewasakan dalam iman, harapan dan kasih, terutama anugerah kesehatan jasmani dan rohani bertumbuh di tengah-tengah keluarga Kristiani yang sejati. Marilah kita Juga mau bersyukur berdoa bersama Ibu Novia Taendong yang mau berterima kasih atas pengabulan doa novena 3 kali Salam Maria, dan seseorang yang mau juga bersyukur untuk rahmat yang sama pengabulan novena 3 Salam Maria. Semoga pengabulan rahmat ini memperkuat iman mereka akan kebaikan Allah, sekaligus juga mengingatkan mereka akan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. marilah kita Saya juga mau secara khusus mau berdoa memohon kepada Tuhan untuk penyertaan untuk perayaan pesta rakyat. Kita memilih calon-calon pemimpin wilayah kita masing-masing. Semoga semua berjalan lancar, semua sungguh terarah untuk kebaikan dan kesejahteraan pada mereka yang mencalonkan diri. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan seandainya terpilih sungguh dapat melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat sebaik-baiknya. Beristimewa kamu berdoa untuk pasangan Bapak Dr. Eli Engelbert Lasuk dan Bapak Hani Yos Payung yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Semoga doa yang mereka panjatkan, mohonkan dalam perayaan Ekaristi ini dapat diterima menjadi berkat bagi mereka. Semoga harapan baik mereka dapat terwujudkan, tapi yang terlebih-lebih semoga semua yang mereka alami mereka tetap percaya menjadi bagian dari penyelenggaraan ilahi. marilah kita Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putramu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam. Karena percaya dan berharap padanya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia, membangun dunia baru yang memberikan kesempatan untuk hidup yang lebih baik sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Bakti nomor 235. Di dalam
Berdoalah semua saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini benar-benar diberikan Tuhan dan diselamatkan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami bersama, berkatilah persembahan ini menjadi tanda putramu dan anugerahilah kami nafas kehidupanmu yang suci untuk membuat dunia ini pantas dihuni dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh karena ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Recepti salutarimus moniti et divina institutione formati audemus dicere.
Liberanos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem diebus nostris, ut ope misericordiae Tue aditi, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Liam essenum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saling memberikan salam damai. Damai. Damai Kristus. Campuran kebenaran Tuhan kita sungguh bagi kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Menda Bakti 285.
kami, Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Tuhan kami, Sang Raja yang berkenan menjadi hamba demi kebahagiaan kami sekalian. Semoga sabdanya menuntun kami menemukan mana yang baik dan benar, serta menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hatimu, sebab dialah Raja kami, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk para petugas-petugas liturgi yang sudah juga mempersiapkannya sejak kemarin, petugas kebersihan. Dua hal yang mau bisa disampaikan. Pertama, mulai minggu depan dalam perayaan gereja kita ada misa jam 11. Kita mulai minggu depan. Sehingga ada jam 9, ada jam 11. Biar cuma sedikit orang bikin misa. Mohon bisa diinformasikan kepada umat di wilayah rohani atau grup-grup masing-masing bahwa di tempat ini, di gereja ini ada misa jam 11, sehingga misa jam 7 di stasi. Ada 2 stasi, misa pertama itu, misa kedua jam 9 di GPI, jam 11 di GPI, jam 6 sore di GPI. Kalau masih kurang akan tambah jam 3 dan jam 7 malam. Kalau masih kurang di jam 11 malam itu kurang aja. Tapi itu dulu. Mohon diinformasikan. Maka mohon bantuan kepada semua petugas-petugas, rotasinya akan bertambah. Yang kedua, kita akan mulai dengan sistem kantores. Maka wilayah rohani tidak perlu lagi untuk sibuk dengan kor dan sebagainya, tapi akan digerakkan melalui kantores secara perlahan, rektor dan pemasmur. Minggu depan
Minggu Advent kita akan menyanyikan lagu masa Advent, misa Gregorian. Saya lupa misa berapa nih. Hah? Oh ya, pokoknya ada di situ. Orang ikut yang liturgi paroki baru ini, kita mau tunjukkan atau diharapkan oleh Bapak Uskup boleh menjadi model bagaimana memulai paroki, tapi sudah memakai prinsip-prinsip untuk gereja liturgi gereja Katolik Romawi. Di bagian ketiga, saya baru tahu bahwa ada umat Gereja Paniki Indah yang dia tidak pernah lihat tuh di belakang gereja. Sampai dia bilang, siapa di belakang gereja ada kuala kah? Astaga Bapak kami. Kalau stop pendatang boleh. Maka pihobat tuh di belakang. Jangan-jangan so pergi sama belakang terpikir di muka masih gagah, tuh belakang so ambil. Maka kita sementara proses taruh dia cuma sampai 3 minggu. Terima kasih yang sudah para penyumbang. Masih ada banyak lagi yang menyumbang. Saya tidak memaksakan yang tidak bisa. Saya hanya menghimbau hal sederhana. Biar kecil, biar sedikit. Alangkah baiknya kalau saya pribadi, saya membantu supaya gereja atau apa saja saya tahu bahwa tehel ini, dinding ini, plafon ini, tanah itu, taruh di sana, biar kecil ada tetesan keringat saya. Itu bernilai. Akan lain dengan saya terima bersih. Dan saya rasa pemberian yang terbaik untuk apa yang kita sebut dengan rumah Allah ditabiskan untuk itu sederhana saja. Memberi, berbagi sebenarnya dari kekurangan, tapi sekurang-kurangnya ada partisipasi. Mohon maaf kepada yang pastor tidak usah tulis itu nama, kita tulis di situ. Kalau kecuali bilang tidak tulis demi transparansi. Catatan tentang itu supaya kita boleh amankan bagian belakang gereja kita. Orang sudah sumbang banyak, gedung gereja ini sudah sumbang besar. Kalau dia sampai mengalami kerusakan berat, maka umat yang terkasih bisa bayangkan apakah 16 wilayah rohani 300 KK boleh membangun gedung gereja seperti ini dan kira-kira berapa tahun mau kelar. Nah, jadi kita harus merawat besar tapi masih lebih baik dibandingkan membangun ulang setelah rusak. Itu akan menjadi beban besar untuk kita. Terima kasih yang sudah menyumbang. Kita akan menyelesaikan program di situ hanya sampai minggu ketiga Desember. Seberapa dia tercapai, kita berhenti di situ. Tahun depan ada program yang lain. Nanti lagi kita lihat menyusul. Demi kita, gedung gereja kita yang ada di wilayah paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gereja Paniki Indah. Semoga kita bangga dengan gedung gereja kita, dengan tempat kita ini. Untuk semuanya itu, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Ada bakti 508. Yesus Raja Cinta, di kampus Toma,
Kudus. Bunda Teresa dari Kalkuta, Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu.